Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Frilia dengan NIM akhir 189 kelas 4 PIE. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tafsir terdahulu dari Quran surah An-Nahl ayat 125 sampai dengan 128. Pertama-tama saya akan membacakan Quran surah An-Nahl ayat 125 sampai dengan 128 disertai dengan terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahum khairun lis-sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi daykin mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladina ittaqaw wal ladina hum muhsinun. Shadaqallahul 'azim. Yang mana ayat-ayat ini mengajarkan bahwa dakwah dan pendidikan itu harus dilakukan dengan hikmah, nasihat yang baik, dan cara yang santun. Selain itu, seorang muslim juga harus memiliki kesabaran, mampu mengendalikan diri, serta tetap bertakwa dan berbuat baik dalam menghadapi berbagai tantangan. Karena Allah menjanjikan pertolongan dan kebersamaannya bagi orang-orang yang bertakwa dan berbuat ihsan. Baik, pada bagian ini kita akan membahas mengenai asbabun nuzul atau sebab turunnya Quran surah An-Nahl ayat 125 sampai dengan 128. Nah, teman-teman, ayat-ayat ini tuh turun pada periode akhir dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Nah, ketika beliau menghadapi banyak penolakan, hinaan, dan perlakuan yang tidak baik dari kaum musyrik Quraisy, nah dalam kondisi tersebut Allah memberikan petunjuk kepada Nabi tentang bagaimana cara berdakwah dengan benar, yaitu dengan hikmah, niat, nasihat yang baik, dan dialog yang santun. Nah, pada ayat 125 ini Allah mengajarkan bahwa dakwah itu tidak boleh dilakukan dengan kekerasan ataupun paksaan. Nah, sebaliknya, dakwah itu harus dilakukan dengan kebijaksanaan, kelembutan, dan argumentasi yang baik agar pesan Islam dapat diterima dengan lebih mudah oleh masyarakat. Nah, kemudian pada ayat 126, Allah itu menjelaskan bahwa apabila seseorang mendapatkan perlakuan yang tidak baik, ia boleh membalas dengan kadar yang setara. Namun Allah menegaskan bahwa bersabar jauh lebih baik dan lebih utama daripada membalas. Nah, selanjutnya itu pada ayat 127 Allah memerintahkan bahwa Nabi Muhammad SAW untuk tetap bersabar dalam menghadapi berbagai penolakan dan gangguan dari orang-orang yang tidak beriman. Nah, kesabaran tersebut bukan karena kelemahan, melainkan karena keyakinan dan keteguhan dalam menjalankan perintah Allah. Nah, kemudian yaitu ayat yang terakhir pada ayat 128, Allah memberikan penguatan bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Nah, ayat ini tuh menjadikan motivasi bagi setiap muslim untuk tetap istiqomah dalam kebaikan meskipun menghadapi berbagai tantangan. Nah,
teman-teman. Jadi secara keseluruhan, asbabun nuzul Quran surat Al-Anfal ayat 125 sampai dengan 128 itu mengajarkan bahwa dakwah dan pendidikan itu harus dilakukan dengan hikmah, kelembutan, kesabaran, serta tetap mengutamakan akhlak yang baik dalam menghadapi perbedaan dan tantangan. Kemudian pada ayat 126 Allah menjelaskan bahwa tentang sikap ketika menghadapi perlakuan yang tidak menyenangkan, yang mana Islam itu memperbolehkan seseorang membalas sesuatu dengan perlakuan yang diterimanya. Akan tetapi, Allah menegaskan bahwa bersabar adalah pilihan yang lebih baik. Nah, para mufasir menerangkan bahwa kesabaran menunjukkan kematangan iman dan kemampuan mengendalikan emosi dalam menghadapi masalah. Kemudian selanjutnya yaitu pada ayat 127 Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW itu untuk tetap bersabar dalam menjalankan dakwah, yang mana yaitu penolakan, hinaan, dan berbagai rintangan yang dihadapi tidak boleh membuat beliau putus asa. Yang mana ayat ini mengajarkan bahwa setiap perjuangan membutuhkan kesabaran karena keberhasilan itu tidak selalu datang secara instan. Nah, terakhir pada ayat 128 Allah memberikan kabar gembira bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang bertakwa. Kemudian mufasir menjelaskan bahwa kebersamaan Allah di sini berarti pertolongan, perlindungan, dan bimbingannya kepada hamba yang taat. Nah, oleh karena itu seorang muslim harus berusaha meningkatkan ketakwaan dan akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa Quran Surat An-Nahl ayat 125 sampai dengan 128 itu mengajarkan pentingnya berdakwah dengan hikmah, menghadapi perbedaan dengan cara yang baik, kemudian bersabar dalam menghadapi ujian, serta senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Nah, nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia maupun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125 sampai dengan 128. Nah teman-teman, ayat-ayat ini tidak hanya berbicara tentang dakwah, tetapi juga memberikan pedoman penting dalam dunia pendidikan dan pembentukan karakter. Nah, nilai pendidikan yang pertama itu adalah hikmah atau kebijaksanaan, yang mana pada ayat 125 Allah mengajarkan bahwa menyampaikan ilmu dan kebenaran itu harus dilakukan dengan cara yang bijak. Nah, seorang pendidik itu perlu memahami kondisi, karakter, dan kemampuan peserta didiknya agar materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Kedua yaitu adalah komunikasi yang santun dan penuh kelembutan, yang mana Allah memerintahkan agar nasihat disampaikan dengan cara yang baik dan dialog dilakukan dengan sopan. Yang mana dari sini kita belajar bahwa proses pendidikan tidak boleh dilakukan dengan kekerasan atau kata-kata menyakiti, melainkan dengan pendekatan yang penuh penghargaan dan kasih sayang. Kemudian nilai pendidikan yang ketiga yaitu adalah kesabaran, yang mana pada ayat 126 dan 127 Allah mengajarkan pentingnya bersabar dalam menghadapi berbagai tantangan. Nah, baik pendidik maupun peserta didik perlu memiliki sikap yang sabar agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu adalah pengendalian diri, yang mana ayat ini mengajarkan agar kita tidak mudah terpancing emosi ketika menghadapi masalah atau perbedaan pendapat. Nah, sikap tenang dan mampu mengendalikan diri itu merupakan bagian penting dan karakter dari seorang muslim, yang mana nilai berikut itu adalah ketakwaan dan akhlak mulia, yang mana pada ayat 128 dijelaskan bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan berbuat baik. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tujuan pendidikan Islam itu tidak hanya membentuk manusia yang cerdas, akan tetapi juga berakhlak mulia, dan bahwa Quran Surat An-Nahl ayat 125 sampai dengan 128 mengajarkan nilai-nilai pendidikan berupa kebijaksanaan, komunikasi yang santun, kesabaran, pengendalian diri, serta ketakwaan dan akhlak mulia. Nilai-nilai ini penting untuk membentuk pribadi yang berilmu dan berkarakter baik. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai Quran Surah An-Nahl ayat 125 sampai dengan 128.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.